kita bahas yang tadi aja Kak Firsi udah senggol-senggol itu loh di press conference mengumumkan sesuatu yang sangat dak-dakang dan bahkan ini dibilang oleh berbagai pengamat sepak bola juga ini berani sekali seorang Amorim bisa ngomong kayak gitu di depan. Udah pernah gue bahas, mereka aja berdua. Gimana Firsi, coba lanjutin deh, tadi kan udah kebahas sedikit. Lanjut ke ini aja ya, mungkin yang mereka lagi ngadain diskusi ya kan si Ole mah beda ya, kebiasaan timnas beda ya. Ole udah di Cheshire ya, dia ada di Manchester, kayaknya emang udah siap jadi. Bukan emang di situ tinggalnya deh. Nah itu gue nggak tahu, emang dia tinggal di situ ya. Jangan-jangan emang dia ketangkapnya lagi belanja taunya ke ini Tesco. Ya, dia itu kayaknya emang banyak fans yang masih ingin dia coba lagi ya. Maksudnya dia tahu dulu kan seperti apa Man United sama dia, mainnya juga jauh lebih acceptable ketimbang bermain bersama si Ruben. Yang aneh emang bagaimana Ineos itu yang awalnya mereka mendukung banget si Radcliffe on the record bilang bahwa dia ingin si Amorim bertahan hingga akhir kontrak, dikasih duit 250 untuk belanja pemain. Baik ya, Ineos ya? Baik. Royal. Dalam Royal, ya? artian enggak juga karena ini gue lagi giring. Nisi itu ganti 7 apa 9 pemain pelatih ya dalam hanya 6 musim terakhir. Itu dan kita ngeliat polanya ada nih di Man United. Sebenarnya kita tahu Amorim is not that good ya. Tapi kenapa ngelewatin musim panas terus habis itu ketika dipecat, ketika lagi berangkat ada di peringkat 6 nih, dan momennya adalah ketika dia habis ngeritik manajemen. Ya udahlah, tapi sekarang kalau emang balik lagi pertama ke Thatcher sama Evans pertandingan lawan Burnley, terus kemudian nama Ole, ya pasti menurut gue banyak fans Man United yang akan melihat itu sebagai goodwill dari grup Ineos terhadap para fans dan kembali ke values yang dipegang sama Man United era Fergie. Karena Fletcher pun bilang bahwa setelah ditunjuk, ada orang pertama yang dia telepon kan adalah Sir Alex kan, dia minta nasihat dan lain-lain. Tapi at some point menurut gue mereka juga harus bisa menemukan identity lagi ke depannya, cara main Man United itu seperti apa, karena pemain yang mereka datengin sekarang beda-beda. Dan ini kita akan lihat nih apakah Fletcher akan balik ke 4 back. Nah nanti akan Ole balik lagi ke 3 back atau akan ada garis rata ke depannya, ya udah 4 back aja sampai ke depan. Tadi lu bahas soal DOF. Kita kayak lagi ini nih debat presiden. Seberapa bagus lu menilai DOF-nya MU? Wilcox sama Berada. Ya dia baru kan dia masuknya dalam kan posisi itu. Kan dia. Keputusannya banyak yang gol. Makanya. Enggak, karena layernya di MU tuh lebih banyak dari di clear dia dong. Boli. Tapi ada Berada dan si Jim Ratcliffe itu masih punya suara. Iya makanya seberapa bagus 1/10. Plan sih, gue 6 menurut gue. Plan. Bagusan. Waktu itu juga Tenak dibilang aman-aman aja posisinya, bahkan dia itu makanya dikasih belanja dulu. Ngapain dukung dia kalau ngaktifin perpanjangan kontrak? Iya, Zirkzee datangin dulu. Dulu datangin dulu habis itu baru pecat. Habis itu pecat. Iya, kan gitu. Kenapa Plan? Jadi 6 lo ya? 6 gue. Kalau lu sih? Ya 5 lah. Pilihan paling netral ya. Kalau Aldi berapa? Setengah berarti. Ya 5 lah. Kok netral karena nggak juga? inline sama pelatih. Karakter striker, gue baru tahu kemarin ternyata MU itu pengennya Watkins. Pengennya ya, belum tentu Watkins sama mau juga. Iya, Watkins buat striker. Striker untuk lini depan. Iya, ternyata dibelinya Sesko. Kan beda karakter tuh. Iya. Ya kan? Paling nggak kalau emang si MU, si Amorim pengen, oke gue butuh karakter kayak Watkins. Ya dicari yang mirip-mirip begitu dong. Iya, minimal yang mirip-mirip dia mainnya. Yang dicari, yang diambil Sesko. Berarti ada miss antara Amorim dan juga Sesko. Kok Sesko? Amorim itu juga ada miss sih pastinya. Ada Amorim dan juga DOF-nya. Itu yang buat gue bilang itu yang membuat klub jadi nggak berjalan gitu. Jadi buat gue ada masalah di situ. Nah, gue harap ke depannya kalau MU pengen bangkit, ya cari pelatih yang bisa inline dengan DOF gitu. Apa cari pelatih dari Nice? Gue nggak tahu. Iya. Pasti kayaknya sih muda sih. Cloudwell Southampton. Southampton iya. Leicester juga ya. Leicester sempat ya. Iya sempat juga. Tapi gue bilang untuk separuh musim ini oke lah Ole untuk separuh musim. Tapi janji jangan terlanjur sayang lagi ya. Oh enggak akan diperpanjang, enggak akan diperpanjang. Jangan sampai diperpanjang. Nggak mungkin. No way. Interim dia capable untuk ngelakuin itu. Terus kenapa kalau nggak dia perpanjang? Gua rasa harus ngasih warna baru lah Mas ya. Gua rasa
oke lah, Ole ada warna baru, cuman pasti pandit-pandit nih, gue yakin nih Gary Neville, Paul Scholes dan Pengennya lain-lain. dukungnya Ole. Pasti Pastinya Ole, Ole. di Pasti Rio di-backup sama Ferdinand dia. di Pasti media Kenapa juga harus pasti aman. kenapa juga harus didengerin gitu? Nggak perlu mereka Ya tidak kan kalau mereka muncul di TV Tapi tiap let's hari. say emang Ole ada unfinished story menurut gue bersama Anjay. Juve. Ada Drama cerita yang tinggal belum banget. selesai. Iya, sama tapi ini. benar-benar iya, Karena itu story-nya benar. secara progres mereka ada peningkatan walaupun itu musim yang menurut gue musim yang unik Bandingin ya. pemainnya karena- juga beda, satu itu Pemain ya, beda. zamannya Ole Struktur juga udah struktur berubah. juga beda. Dan Kan sekarang tapi- restrukturisasi sekarang. Iya. Jadi CLBK sama pelatih lama nggak bagus, Ci. Eh, Itu ini tadi ya gue perhatiin ya. Sebaiknya Itu ya. hindari. Gue perhatiin nih Itu ya. sebagai sini. Sebaiknya hindari Tadi kan ya, kalau itu. jenggolnya nggak loh? Sebaiknya Terus- dihindari. Kamil kan cuma main di liga nih. Heeh. Ya kan cuma main fokus di Premier League doang nih. Iya. Satu itu doang. Iya. Tugas mereka stay ada di posisi 5 karena 5 pun masih ada peluang untuk masuk Liga Champion. MU masuk Liga Champion itu akan menentukan siapa pelatih selanjutnya. Karena Kalau Ole bisa bawa ke Liga Champions, pecat. oh tetap pecat, tetap. Jangan lakuin yang Serius? sebelumnya menurut Iya. Gue gue. bilang stay lo. Aduh, enggak, karena- enggak, Gua kalian rasa dia enggak waktu itu setuju. sebagai interim buat naikin moral, dia tahu persis gimana Iya, caranya mas. iya, Dia bisa untuk- naikin betul. moral, pemain-pemain bisa ditawarin kebebasan dan lebih free. Iya, Ya, iya. paling nggak ruang sesuatu ganti. itu. Kalau dia ternyata bisa cocok, nenangin, bisa artinya nenangin cocok ruang Tapi ganti. dong kalau sama untuk dia. setelahnya, gue rasa Nah. belajar dari rezim sebelumnya aja, oleh pas periode itu, kan dia ketika jadi caretaker, Iya, iya, 8 kali kemenangan beruntun, tapi ketika nerima job sebagai permanen, Oh, yang makanya jadi Rio Ferdinand jadi bahan bercandaan itu Iya. ya, oleh kontrak itu ya. Itu iya, dibercandain. iya. Nah, Iya, itu jadi- bener. Maksudnya gimana? Jadi sekalipun bagus dan bisa masuk UCL tapi nggak dilanjutin karena cari yang lebih Karena capable nanti lagi. tengah musim dipecat lagi. Bisa terulang lagi. Terulang Oh, lagi ini iya, iya, siklusnya. Karena ada pepatah dari legend MU juga kan, Roy Anjay. Keane kan. Apa Dia tuh? bilang leopards don't change their spots katanya. Jadi macan tutul Anjay. mau dicat kayak gimana pun tutulnya nggak bakal hilang, pasti bakal muncul-muncul lagi dan gue rasa Oh. oleh kayak begitu menurut Yang gua. Oh, namanya jadi Roy macan Keane suka putih. ibu-ibu pakai baju itu. macan sampai bawah Yang lagi gitu. viral gitu, macan Om. putih dia. mah. Pink Oke. Panther gimana? Oke, berarti ketiga pundit setuju bahwa pilihan yang cukup bijak memilih Ole di masa Paruh musim manajer ini. interim ini. Karena ini situasi lagi genting. Karena situasi lagi genting dan perlu diselamatkan. Ini kecuali MU peringkat 15, 16. Udah jelek-jelek sekalian deh. Ini masih ada yang bisa di-grab sama Man United, masih ada yang bisa diraih. Musim belum selesai. Yep. Fans MU musim belum selesai, masih bisa diperjuangkan musim ini. Dan gua rasa untuk dalam situasi yang darurat ini gua rasa oleh pelatih yang tepat. Karena satu, mau ngambil siapa? Ya kan? Kedua, kalaupun nanti ngambil pelatih bagus, dipastikan nggak beli transfer juga, nggak ada aktivasi transfer window juga di Januari. Jadi nunggu Januari, nunggu summer, nunggu liga mulai, baru Ya ideal. cari pelatih idealnya yang dapat gitu. Oke, kita lihat deh. Ini udah disiapin sama tim dari JMTV. Coba silakan langsung kita Let's lihat go. aja nih ya. Tim DPI udah nyiapin. Ini Owen Redman. setelah meninggalkan Manchester United ini Iya. yang kalian harapkan menjadi penyelat MU. Apa di ini statistik musim apa belum maksudnya? selesai. Setelah lepas dari job MU ya. Walaupun Sudah gue heran selesai. kenapa nggak yang dari sebelumnya ya, ketika dia ngelatih Malmo. Malmo FC. Degradasi sama Cardiff kan pernah juga kan, tapi itu pengalaman. Brar jangan Abrar nyari datanya Lebih nih. parah lagi. Dan katanya dia sebagai match analis di UEFA itu dia katanya banyak terinspirasi sama Guardiola. Jadi bisa aja kita ngeliat dimensi terbaru dari versi Ole, mungkin dia udah menjadi pribadi yang berbeda dari masa terakhir dia bersama MU. Ya gue rasa dia pilihan paling oke lah untuk separuh musim ini. Jadi Dulu idealnya kenapa sih dia? hasil Oh, jelek. yang buruk Oh. kan 5-0 lawan Liverpool, abis itu 4-1 lawan Watford, unacceptable lah untuk level Oh. MU. Tapi gue rasa ada unfinished story dan biarin dia nyelesain musim sama MU di musim ini. Paling Kenapa cocok. sih? Kok tiba-tiba terdiam banget melihat Enggak, Dia nggak suka balikannya aja, dia nggak suka balikan-balikan Balikan ini. ini. pelatih lah. Mungkin Eddie Howe cabut ya. Steve Bruce datang lagi. Steve Dinosaur. Bruce legendanya. Enggak apa-apa sih. Sebenarnya emang sampai akhir musim oleh pilihan yang bagus. Tapi menurut gua kalau dia bagus harusnya diterusin aja. Karena kalau enggak lu nggak pernah akan ada continuity itu. Firzi, lu kayak baru lihat aja Nggak ada yang bagus dipilih di tengah continuity. jalan. Lu bukan hal aneh, Firzi. Apa ya, Ole banyak what if-nya Yang sih. di yang Man United perlukan apa sih sebenarnya sekarang? Apa? apa-apa. Itu yang MU tadi. butuhkan menang. Dan Iya. stay di peringkat 5 atau mungkin peringkat 4. Ya, iya itu hasil tentu. Tapi Dia terbukti bisa ngalahin Liverpool loh. identity and continuity menurut penting. gua itu. Lu nggak penting menurut lo? Yang penting sekarang nih sekarang. Ah. Masa darurat. Mereka menang. Ini darurat dulu. Karena darurat dong. Peringkat 6 tapi. Peringkat 6 masih ngejar peringkat 5 Achievable, masih ya, bisa kejar. achievable gitu. Peringkat 4 Justru itu karena peringkat 6 ya emang sih emang padat banget kan di Premier League sekarang. 4 sampai berapa? 15 kalau Sampai nggak salah. 14 ya, Iya, cuman beda rapet 5 banget poin. gitu. Iya. Ini sebuah hal yang achievable buat MU dan kalau lu kasih pelatih bagus, pasti mereka demand something. Pasti Ya mereka itu seharusnya dijelasin dulu. Makanya nggak jelas juga kenapa di
tunjuk Amorim yang kita udah tahu nih Amorim nih dia mainnya kayak gini, kenapa tetap ditunjuk juga mainnya 3 back emang naif sih dan menurut gue. Ngarepin pelatih identitas tapi nyatanya ketika lu ternyata nawarin identitas kayak begitu berarti nggak betah juga. Nah, lu berdua bilang identitas. Amorim nawarin identitas. Iya, Nggak nggak menang. Tapi nggak menang. juga ngeliatnya. Nah, itu Ketika- dia makanya ya kalau itu yang berarti dibutuhkan sama MU sekarang, tanya fansnya juga deh. Mereka mau pakai identitas apapun. Nggak apa-apa. Mau pakai 4 Iya, back, iya. 3 back, 4 menang. striker. Terserah. Tadi Kalau tuh- mereka menang, itu yang paling penting. Dan masuk semua klub. Menang Liverpool juga. Lu jangan diem-diem juga. Kalau Liverpool lu juga. ngomong gitu, gue rasa itu Ole udah checklist semua tuh. Checklist Karena di semua. masanya Ole kan kayak begitu, nggak Iya. selalu main bagus, tapi kualitas individu bisa jadi pembeda. Iya. Gitu. Iya, Mungkin betul. di masa yang kalaupun asumsi Ole nerima job ini Iya. dan kelihatannya dia konkret bakal nanganin MU lagi, gue rasa tim MU ini sekarang lebih capable ketimbang di waktu dia pergi untuk mainin sistem 4-2-3-1-nya dia gitu. Karena winger sekarang mereka stack atau tebel. Sebentar. Bruno juga masih ada di sana dan masanya Ole itu waktu itu kalau dibilang 4 back doang dia juga bisa main 3 back. Gue inget di Old Trafford menang 2-0 lawan City mereka main 3 back gitu. Jadi lebih fleksibel bisa dan pemain-pemain sekarang gue rasa lebih capable untuk main sistemnya ketimbang yang terakhir. Kalau Bruno masih ada. ada nggak lo kan tadi bilang what if? Kalau nggak ada si dia. Bukan. Oh. Lu yakin nggak Oleh sampai akhir musim? Musim ini? Iya. Yakin gue. Sampai selesai. Sampai musim ini selesai dan banyak hal baik yang akan dia lakukan buat MU menurut gue. Iya, gue juga yakin begitu. Cuman tapi ini MU nih. MU yang satu ini nih. enggak lah Squad sampai mereka akhir oke lah. musim lah. Squad mereka oke Iya. lah. Bruno masih ada di sana. Maguire di tangan dia kan bagus Katanya juga. masih ada Carrick di juga sana. lagi diwawancara. Two way tapi- battle ya. Iya. Two way battle dan Tap- antara di mereka berdua. Salah doang satu menurut gua. siapapun yang kepilih tapi yang satunya katanya bakal tetap dapat role, Ya, bakal perang. terakhir kan juga gitu juga kan si Ole itu kan juga timnya kan McKenna gitu-gitu kan juga timnya Ole gitu. Jadi gue Kira bilang McKenna. mereka tetap dibutuhin dan mereka paling tahu the United way kayak apa. Jadi Apa kasih sih kesempatan United ke way? Ole. Mereka doang juga sih yang Oh, tahu iya. sebenarnya ya. Mereka yang paham Yang penting ya. menang kalau United way mah. Jadi Iya, gue rasa yang penting Ole menang. always at the wheel bakal Iya. balik lagi ke United. Mungkin Januari nanti kita punya diskusi yang berbeda lagi ya. Ini kan setelah- Januari. Udah datang Januari. Tahun Ampun, depan. ini udah Januari sampai lupa, ampun deh. Iya, maksudnya di akhir Januari mungkin kita akan punya diskusi yang berbeda lagi. Hah? Apa? Sampai mungkin Ada nanti yang bilang apa? Bandel. Bandel. Bandel ya ampun. Bandel. Bando ya ampun. Ya ampun. apa? Enggak. Apa itu? Abrar. Bahasa Nggak jelas. apa itu ya? Oke, ini tuh lagi rame banget. Evelyn juga baca-baca di sosial media, banyak yang juga bilang mengenai Amorim ya. Kita memang kilas balik ya, nggak bisa lah keputusannya dibalikin. Tapi kan ini sudah pemecatan Amorim sudah terjadi. Betul. Let's say terlepas dari memang manajemen sudah melakukan itu gitu. Sebenarnya pemecatan Amorim ini menambah derita MU atau ini solusi terbaik untuk MU? Ya, Menurut kalau kalian? siklusnya begitu derita sih sebenarnya dan itu tanggung jawab besar bagi pelatih siapapun karena itu siklus yang berulang gitu. Ten Hag dipecat ketika dia dikasih kesempatan, lu mau belanja siapa gue ladenin dulu. Abis itu pelatih selanjutnya harus ngewarisin pemain-pemain peninggalan Ten Hag. Begitupun di Amorim, dia harus ngewarisin Ten Hag dan sekarang pewarisannya Amorim harus ditanggung sama si siapapun pelatihnya nanti. Iya. Jadi gue rasa siklus pergantian pelatih di tengah musim kayak gini nggak pernah ideal dan siapapun yang datang menurut gue akan selalu mengalami kesulitan. Tapi tetap oleh jawabannya intinya gitu aja Wih. kalau gue. Cuman emang caranya Ineos seperti itu. Kalau Tengah kita jalan lihat begitu, sayang. sering ganti tengah musim, sering ganti apapun performanya tetap aja. Dan sekarang Nice ada di peringkat berapa? 13 di Siap-siap. Ligue A. Jadi memang nggak berarti ganti-ganti sukses juga gitu. Yep. Kalau lihat dari track record mereka. Tapi ya we'll never know. Siapa tahu bisa naik, meningkat dan ini lagi di Liga Champions. Kalau dari kacamata gua, menurut keyakinan saya, Keyakinan. Anjay. Ineos mau berubah. Enggak, gue bilang enggak. gitu. Ineos mau berubah via Amorim. Oh. Lah, Tadinya. Tadinya. Ineos tadinya mau berubah dan oke, sekarang kita nggak bisa lagi pakai cara pecat pelatih tengah jalan. Ineos tadinya mau ngasih kontrak berapa 3 tahun? 3 tahun, berarti berapa? 18 bulan lagi. Mau dikasih. Emang tinggal 18 bulan Ya, lagi. makanya. Separuh. Radcliffe juga bilang 18 bulan lagi bertahan. Masih Ternyata bertahan. enggak juga. Bener. Karena lagi-lagi gue ulang, pemecatannya Amorim bukan karena performa. Bukan karena performa, cuman saat Dia bacot. lu bos Iya. Digituin, Bacot. disinggung-singgung. disinggung begitu, Dicolek. Emosi. dicolek, manusia. Zoom. Ego lu bukan gini, tetap aja lah pelatih kan bawahannya Wilcox, Radcliffe dan Omar Berada dong kasarnya gitu kan. Apalagi ini sistem yang struktur gitu bahwa ada hierarki, kalau bahasanya Fitzy tadi hierarkinya jelas. Dan kayak gue bilang hari Senin, Ineos sabar banget mengakomodir apa yang dipengenin sama Amorim. Iya.
Bukan sekalinya ribut terus pecat, enggak. Tapi dengan yang dilakukan oleh Amorim, dia Fatal, benar-benar fatal. Dia nyerang secara verbal bahwa ya udah mulai sekarang sporting director dan juga rekrutmen itu lakukan tugas lu, gue lakukan tugas gua. Berarti kan dalam tanda kutip lu kerja lu nggak bener. Lihat nih, tim ini udah bawa bagus loh. Udah peringkat 6 loh, menang loh. Walaupun seri lawan Leeds, sorry. Lu yang nggak bener kerjanya, lu yang nggak becus nyari pemain, lu yang ini, lu yang itu. Wilcox punya pilihan apa lagi selain saat lu punya sebuah sebuah kekuatan, gue bisa mencat lu, tapi selama ini gue nggak pecat. Gue ada selentingan, mungkin Firzi bisa konfirmasi bahwa pemecatan Amorim ini bukan baru sebulan 2 bulan ini tersebar wanginya gitu loh. Yeah. Bahkan dari sejak kekalahan dari Tottenham di final itu udah ada. Tapi Ineos dan juga jajarannya sangat sabar. Wilcox berkali-kali ngomong, udah 4 back. Oh enggak, gue yakin 3 back. Oke, silakan. Tapi ya udah lu fokus sama football related stuff-nya. Apa nggak dikasih duit? Dikasih duit. Jadi kalau mereka bisa ngomong tuh kenapa nggak bersyukur sih? Begitu aja ya? Bukan, lu anteng-anteng aja. Ini manajemen mau merubah siklus nggak pencet pelatih di tengah jalan. Dan manajemen juga lihat, oh works out nih. Peringkat 6 oke lah. Lumayan Bukan hal yang gitu jelek ya. bagi MU gitu. Kan. Oke, Liga Champions masih achievable. Sebenarnya ini kapalnya lagi baik-baik saja sebelum ada Momen satu kali Momen itu satu ya? lagi Oke itu. deh. Ini Bukan jadi lagi soal panjang peringkat-peringkatan. banget. Ini memang jadi panjang banget ya. Tapi mengingat kita waktunya sudah habis. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. DPI Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng selalu. Jadi lawan Burnley ada peluang ya Burnley ya? Nggak ada. Oh nggak ada, menang MU. Burnley jelek banget. Menang MU. Oh, oke. Rizal juga nggak ada bilangnya. Harusnya bisa menang. Oh bisa. Gue Burnley. Tarik. Gue Burnley. Oke, kalian coba tebak deh. Kira-kira gimana nih? Terutama untuk para fans MU, silakan kalian berkomentar. Gimana pendapat kalian tentang pemecatan Ruben Amorim, untuk Ole yang akhirnya dipilih sementara Senang untuk jadi pasti. manajer interim. Kemudian untuk melawan Burnley juga seperti apa nanti hasilnya, silakan komen-komentar ya. Alright, tidak terasa nih JM Team semuanya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan pastinya yang udah nyawer-nyawer, yang udah nonton dari tadi, semangat banget komennya. Dan tentu terima kasih juga untuk GeForce, untuk para pundit-punditku yang luar biasa, sangat kangen sama Kasih, kalian Lin. semua. Sampai berjumpa Jumat lagi. ya? Liverpool? Jumat Nah, tuh. let's see. Oh, Liverpool. ya, Let's see. siap. Good luck. Anyway, Evelyn ada informasi juga untuk kalian semua nih JM Team. Untuk Jumat ini DPI-nya masih diliburkan dulu karena kita ada raker ya. Di Emirates ya. Kita nonton Emirates. Arsenal. Nah, Iya. kita nonton Iya. aja ya. Benar. Futsal Arsenal udah dan jadi. Liverpool. Anjay. Itu closing yang bagus sekali Bagus dari terus, DPI bagus terus. Alfi. Baik, sampai ketemu lagi di DPI Senin. Bye bye JM Team. Rabu bukan? Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Gitu.